Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus. Sekarang sudah mencapai 30.000 teman-teman. Kita sudah banyak temannya sekarang, 30.000 itu di seluruh penjuru dunia teman-teman. Kalau kata Subasa itu dari seluruh pelosok dunia. Nah, itu subscribernya Domba Bagus di situ. Nah, kita lagi jalan-jalan ke kandang mana ini teman-teman. Nah, ini ada peternaknya, kita langsung tanya saja peternaknya ini alamatnya di mana. Mas, selamat pagi Mas. Pagi Mas. Assalamualaikum Mas. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin bisa pengenalan dulu Mas Andi. Ya, kenalkan saya Andi Setiawan dari Ternak Agro Mandiri yang beralamat di Dusun Jambu, Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Untuk nomor HP-nya Mas Andi? 081 230 129 979. Nah, itu nomornya Mas Andi teman-teman. Nah, ini Mas Andi, ini populasi di kandang sini sekarang berapa Mas Andi? Populasi kandang sini sekarang sekitar 250-an ekor. 250-an ekor. Ini Ya. dari 250 ekor ini apa dulunya langsung 250 ekor kayak gini Mas Andi? Enggak Mas. Dulu kita berawal di 2014 itu dari 2 ekor. Berawal dari 2 ekor. Iya, betul. Nah, dari 2 ekor. Nah, ketika 2 ekor itu dulu Mas Andi itu terinspirasi ternak domba itu dari mana Mas Andi? Itu bukan terinspirasi Mas, Ya? itu kepepet. Oh, kepepet. Adanya cuma itu gitu loh. Nah, jadi dulu itu kepepet teman-teman Mas Andi. Kepepet. Terus tiba-tiba ternak 2 ekor aja. Iya. 2 ekor itu apa dulu itu Mas Andi? Dulu lokal. Dulu lokalan. Lokal 2 ekor. Lokal itu untuk breeding apa penggemukan? Dulu awalnya breeding. Breeding 2 ekor ya. Dua Jadi ekor lokal bunting dulu. betina. Betina semua. bunting iya. Oh, betina bunting semua 2 ekor. Nah, dengan 2 ekor dulu ngaret atau seperti apa Mas Andi? Dulu awalnya masih ngarit. Masih ngaret ya? Masih ngarit. Saya mulai nggak ngarit tuh kalau nggak salah sekitar 2015 pertengahan. 2015 pertengahan sudah tidak ngarit. Sudah mulai nggak ngarit karena juga sambil kerja. Ya. Terus populasinya juga mulai tambah. Populasi berapa waktu itu Mas Andi? Waktu itu kalau nggak salah sekitar 28 ekor. 28 ekor tapi masih sambil kerja ya itu ya? Masih sambil kerja. Karena sambil kerja populasi 28 ekor. Itu mau nggak mau akhirnya itu pakannya kita pakan beli. Pakannya beli. Dulu seperti itu. Dulu masih belum tahu kalau ada sistem pengemukan, ada sistem yang sekarang sudah booming itu dulu masih belum tahu. Dan jadi yang penting kan dulu waktu 2015 pertengahan itu kan harga domba kambing kan lumayan hancur ya. Ya. Nah, itu malah saya pikir waktu itu dulu kalau waktu hancur ya pasti akan kembali lagi gitu loh. Oh. Nah, itu karena ada rezeki ya beli, atau yang anak-anak itu nggak saya jual. Oh, jadi peranaan sendiri itu belum dijual Belum dulu? belum jual. Saya mulai jual sekitar mulai jual itu 2015 akhir kalau nggak salah, itu sudah mulai main di pengemukan. Main di penggemukan. Ya. Berarti dengan 28 ekor tadi masih bisa disambi kerja Mas Andi? Masih. Kalau dengan 250 ekor ini masih bisa disambi Mas Andi? Alhamdulillah Mas. Kalau kerja sudah enggak. Ya. Kalau sekarang dengan 250 ekor ini sudah bisa kita serahkan ke ABK. Kita sekarang sudah jadi pengangguran. Oh, malah sekarang justru pengangguran. Iya. Nah, itu kenapa kok kan malah justru sudah dikerjakan dengan orang, tapi kok nggak kerja lagi, itu gimana Mas Andi? Kita kita harus memikirkan yang lain. Oh. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk delegasikan tugas yang lama, kita cari ide-ide yang baru. Jadi memikirkan ide-ide baru untuk menghidupi kandang ini ya? Iya, untuk menambah pemasukan di kandang ini. Wah, berarti ketika waktu resign itu sudah populasi berapa itu Mas Andi? Saya resign di 2022 kemarin. Desember 2022. Itu waktu populasi berapa? Ya sekitar 250 ekor itu. Oh, jadi sudah di sudah di populasi 250 ekor. Oh, nah kalau sudah di 250 ekor ini Mas Andi, ini berarti sudah mulai jualan juga?
Udah itu kalau mungkin kalau nggak dijual ya Penuh ribuan. Oh, jadi Mas Andi punya patokan batas maksimalnya untuk sementara Untuk ini sementara 250 ekor. 250 itu ya. Heeh. 250 itu terbagi dari pejantannya kira-kira berapa di sini Mas Andi? Pejantan yang produktif di sini. Pejantan yang kerja itu kita untuk domba 3. 3. Kalau untuk kambing, untuk pejantan yang pasti itu 1. Oh, 1. Ya. Berarti kalau untuk di dombanya ini indukannya berapa Mas Andi? Indukan sekitar kalau nggak keliru itu kemarin 70 berapa ya? 76 atau 70 berapa? Nggak apa sampai 80. Oh, kisaran 70 Nah, 75-an aja lah. 75-an ya. Wah, 75. Nah, untuk induk-indukan itu dijual apa enggak biasanya Mas Andi? Kalau indukan saya pribadi enggak. Jadi tapi itu kita mesin itu produksinya ya. mesin kita sendiri. Wah, jadi untuk mesinnya itu teman-teman. Gitu. Dan Mas Andi, pengalaman Mas Andi ini berarti sudah cukup lama juga ini, dari 2 ekor naik ke 28 ekor sampai 250 ekor ini. Ya, Dan itu mungkin bisa dibagikan Mas Andi. Langkah-langkah pemula itu seperti apa dulunya Mas Andi? Kalau sekarang sih menurut saya ternak itu lebih gampang Mas. Kalau dulu kan kita benar-benar belajar otodidak, datang ke senior-senior, ada yang senior yang welcome, ada senior yang ditutup ada yang ilmunya dibagi, ada yang nggak dibagi. Itu kalau yang sekarang kalau pembagian saya menurut saya karena kita ternak kayak gini, ternak ruminansia yang pakannya bisa kita adakan sendiri. Jadi saya lebih seneng gini 70% kita sebelum sebelum mulai ternak kita nanam pakan dulu. Oh, jadi sebelum beternak nanam pakan dulu. Karena 70% di kebutuhan ternak itu pakan, biaya ternak itu pakan. Oh, iya. Berarti nanam bang pakan dulu. Ya, kalau saya tetap seperti itu. Kalau kayak yang mau ribet ya. Tapi kalau yang nggak mau ribet kan ya beda lagi. Bagi yang sudah berkantong tebal mungkin pakan beli gitu ya. Pakan beli kan sekarang ya juga mulai ada persaingan harga, mungkin yang agak murah sampai yang mahal kan ada. Oh ya, berarti jadi nanam dulu. Setelah nanam apa Mas Andi? Setelah nanam saya buat kandang. Buat kandang. Oh, berarti sambil pesan pesan dombanya. Bibitanya. Ya. Oh, jadi itu yang untuk ini saya untuk yang tanam buat kandang, terus datangkan domba itu yang khusus breeding loh ya. Ya, khusus breeding. Itu khusus breeding, itu strategi saya di khusus breeding. Itu seperti itu. Pertama tanam pakan, karena 70% kebutuhan ternak itu pakan. Terus buat kandang, senyaman mungkin untuk ternaknya, baru datangkan ternaknya. Oh iya. Wah, berarti 70%-nya pengeluarannya itu untuk pakan ternyata teman-teman. Ya. Karena ini jangka waktunya untuk kalau untuk breeding lama ya, Mas, ya? Iya. Kalau kita beli buntingan aja nanti bunting anggap aja 2 bulan. Ya. Ya toh. Tambah 3 bulan berarti kan datang tambah 3 bulan. Ya kan, nanti anaknya mungkin bisa kita jual kan paling cepat di usia 4 bulan lepas sapi. Berarti 7 bulan kita puasanya nggak ada pemasukan. Dan itu kalau pakannya 100% beli, saya pikir kok nipis banget. Iya. Tapi kalau pakannya kita bisa mengusahakan sendiri, ya nggak usah 100% kita usahakan sendiri, nggak usah. Kebutuhannya dari pakan itu kita bisa produksi sendiri yang 50% gitu aja. Itu nanti keuntungan kita lumayan. Sudah lumayan. Benar, belum lagi nanti kalau biasanya peternak yang baru-baru itu kan, misalkan ini ada yang beranak mau dijual itu kok eman gitu. Iya benar. Sedang untuk pengeluarannya dia justru terus gitu ya? Kan setiap lepas sapi dia kan pasti punya hitungan pakan sendiri. Iya. Berarti itu
pakannya katakanlah kalau ketemunya berapa di sini ketemunya pakannya Mas Andi di sini? Kalau saya yang pakan 70% rumput, 20% konsentrat, 10% serat kering itu ketemunya 1.800, 1.900, 1.900 lah. Oh, itu pakan per hari, konsumsi per hari atau Itu bukan per kilo, itu oh, per kilo. Ya. Kalau untuk konsumsi per hari? Konsumsi per hari sekitar 2 sampai 2,5. 2.000 sampai 2.500. Bukan, 2 sampai 2,5 kilo. Malah berarti 3.000 loh Mas. Ya 3.000 lebih toh malah. Hampir 4.000. Hampir 4.000. Kenapa? Tapi itu kan yang walaupun 4.000 yang 70% kan kita tanam sendiri. Ya kan, jadi 4 kali 7 itu kita hanya apa namanya keluar ongkos 1.200 per ekor. Ekornya. Oh ya. Berarti kalau saya hitung di 4.000 tadi aja. Kalau peternak-peternak ini pakannya masih beli teman-teman. Itu butuhnya 4.000. Nah 4.000 itu kalau 30 ekor aja per hari sudah 120.000 ya, betul. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bekerja atau itu jangan memutuskan dulu langsung resign ketika beternak 30 ekor ya Mas ya. Iya, betul. Nanti untuk menghidupi farm itu bahaya juga teman-teman. Nah, saran kita jadi sambil bekerja dulu. Nah, nanti dinikmati ketika sudah terasa jalan baru boleh. Jadi dinikmati dulu teman-teman, jangan langsung resign gitu. Nah ini teman-teman, ngebunuh diri itu nanti bisa untuk menghidupi pakan kandangnya ini dari hutang. Mas Andi dulu pernah nggak? Dulu sebelum apa namanya, sebelum di domba kambing ya? Kita main bank. Itu jadi hutangnya tapi sebelum ternak ini berarti? Sebelum saya termasuk. Saya dulu kan kalau domba ini malah domba pelunas hutang termasuk ya. Domba pelunas hutang seperti di channel apa pecah telur itu ya Mas ya? Bukan, di sahabat sapi. Mas di sahabat sapi. Kalau yang di pecah telur apa kemarin Mas judulnya Mas? Kalau nggak salah kenapa muslim harus berternak domba. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Mas Andi ini kenapa muslim itu harus berternak domba. Nah kalau yang di sahabat sapi itu domba pelunas hutang. Ya wah. Jadi ini dombanya ini teman-teman yang melunasi hutang Mas Andi dulu domba-domba ini. Jadi makanya Mas Andi itu begitu sayang sama dombanya. Jadi sampai gemuk-gemuk kayak gini nih teman-teman. Mana ini pejantannya yang gemuk sekali tadi Mas Andi. Ini ya. Wah, nah ini teman-teman. Ini namanya siapa ini Mas Andi? Ini Pulung. Pulung ini teman-teman. Nah ini Pulung di sini nih teman-teman. Ini Pulung. Nah ini Pulung. Ya kan begitu. Nah nurut sekali nih. Ini domba benar-benar. Dulu hutangnya berapa dulu Mas Andi sampai pelunas itu? Dulu kurang lebih sekitar 70-an. 70 juta. Ya, 2014. Lunas semua dari domba ini. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman itu teman-teman. Jadi ini benar-benar domba itu pelunas hutang ini teman-teman. Nah, ini terus gini Mas Andi, kalau tadi peternak pemula dari Bang Pakan. Nah, kalau untuk katakanlah pengen 30 ekor jadi misalkan punya modal berapa itu kalau 30 itu Mas Andi? Kalau mau mau ternak 30 ekor kalau Bang Pakan sudah siap ya kan per ekor kan membutuhkan lahan sekitar 50 meter persegi Mas. 50 meter persegi itu per ekor, berarti butuh sepanjang tahun 500 ya? Ya. Terus berarti kan 100 ru ya? Ya 100 ru sudah cukup teman-teman. 100 ru sudah cukup untuk menghidupi 30 ekor. 30 ekor ya kan? Ya. Itu nanti pakannya yang 70% kan sudah nggak beli. Lah terus apa namanya, kalau modal untuk belinya indukan itu relatif. Kalau di kami kan kalau untuk buntingan berkisar 28 sampai 28 ke atas lah. Kalau untuk domba. Nah, kalau untuk kambing? Kalau kambing bervariasi. Kita tinggal apa namanya? Tinggal jenisnya. Kalau kambing banyak apa namanya? Banyak variabel pembandingnya. Oh, gitu. Kalau di domba itu mulai harga 2,8. Nanti kita review juga nanti teman-teman di video selanjutnya, nanti kita review harga di ternak agro mandiri ya Mas ya. Nah, nanti kita review juga untuk harga-harganya. Jadi langkah awalnya tadi menanamnya kalau untuk 30 ekor itu butuh luas lahan 1.400 dengan catatan pakannya 70% hijauan, 30% konsentrat ya Mas ya.
Nah, itu teman-teman. Jadi 30 ekor tadi butuhnya 100 ru atau Ya. 1.400 meter persegi, teman-teman. Nah, kalau untuk kandangnya butuh berapa dengan populasi 30 tadi, Mas Andi? Kalau saya populasi 30 itu kandangnya berarti kebutuhan loh ya. Ya. Kebutuhan 12 6 meter 12 18 sekitar, ya itu sekitar 18 sampai 20 meter persegi. 18 sampai 200 20 meter persegi. 20 meter. Oh, 20 meter persegi. Iya, persegi loh ya. Oh, jadi cuma 20 meter persegi, teman-teman. Kalau di tempat kami kan 2 kali 3 Ya. itu rata-rata kan kalau untuk indukan tanpa pejantan loh ya. Tanpa pejantan itu kita isi sekitar 8 sampai 10 ekor induk. Oh, ya. Jadi kalau untuk 20 meter persegi tadi itu cukup untuk indukannya. Nanti berarti untuk anaknya harus bangun kandang lagi ya? Itu nanti kalau anak sudah umur 100 hari, Ya. itu kan kita pisah. Lah itu nanti apa namanya? Anak sudah harus punya kamar sendiri. Punya kandang sendiri berarti ya? Iya. Oh, kayak gini nih. Ya, kayak Sikat-sikat gini. Kayak gini, teman-teman. Ini. Jadi untuk anaknya juga nggak terlalu besar, nggak apa-apa ya, Mas. Untuk jenis desain kandangnya, agar dia juga geraknya nggak terlalu banyak dan cepat gemuk gitu ya, Mas ya. Besar. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk 20 meter persegi tadi untuk indukan 30 saja. Nanti untuk anak-anaknya katakanlah beranak satu-satu kan sudah jadi 60 ya kan. Nah, itu Jadi nanti yang 30 ini bikin kandang lagi ya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk kandangnya segitu. Nah, bang pakannya tadi sudah. Setelah itu dombanya, kalau domba saran Mas Andi untuk pemula itu dimulai dari jenis apa, Mas Andi? Kalau bagi saya loh ya, itu mungkin setiap peternakan punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau saya arahkan ke cross texel. Cross texel aja Ya, ya. texel. Oh, nah ini Texel merino itu nggak apa-apa. Kenapa Mas kok milih cross texel itu? Saya ini untuk betinannya loh ya. Kalau untuk saya lihat nanti di pertumbuhannya juga bagus. Oh, pertumbuhannya bagus. Perawatannya enak. Perawatannya enak. Ketahanan dari penyakit dan lainnya juga bagus. Oh, itu. Terus untuk harga juga masih terjangkau. Harganya masih terjangkau dibanding yang 10 ekor texel dapat 1. Nanti kalau untuk pemula langsung beli yang, maaf loh ya, ini bukan nggak ada niatan untuk jatuhkan atau gimana enggak. Ini cuma hanya untuk bantu teman-teman berpikir, beli harga 35 juta itu dapat 1. Ya kan? Nah, itu nanti kalau tewas kan yang kita pelihara kan apa namanya, nyawa gitu loh. Oh iya. Nah, itu nanti tewas ya udah selesai 35 juta. Tapi kalau kita 35 juta nanti kita usahakan dapat 10 dulu dan itu dalam kondisi bunting. Ya. Itu nanti kalau dia sudah beranak, kita pelihara apa namanya 1 tahun gitu aja ya. Itu apa namanya, aset kita sudah pasti 2 kali lipatnya lebih. 2 kali lipat. Nah, itu teman-teman. Jadi ini video ini kan untuk pemula ini teman-teman. Jadi kalau untuk yang mau upgrade langsung ke yang bagus-bagus juga nggak apa-apa. Bagi yang pemula itu, karena di pemula itu kadang masih euforianya, dia itu masih menggebu-gebu. Follower kan. Dia pengen yang langsung bagus, yang langsung bagus. Tapi setelah di kandang ternyata masuk angin. Nah, makanya 10 hari bosen jangan-jangan. Kita nggak tahu namanya pemula ya, mencoba-coba. Nah, baru apa itu 10 hari kok gini ya. Nah, ini padahal sedangkan yang diternak ini makhluk hidup juga. Betul. Dengan harga 35 juta. Nah, itu juga perlu diwaspadai teman-teman. Nanti jangan-jangan semangat kita itu hanya di awal aja. Nah, baru kalau kita pilih yang jenis-jenis kayak gini untuk harganya itu masih terjangkau. Misalkan teman-teman tiba-tiba putus di tengah jalan, masih nggak apa-apa. Nanti masih bisa dijual lagi dengan ini. Dan jualnya pun juga mudah-mudah saja teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga untuk pemilihan domba-domba bagi para pemula. Nanti kalau untuk upgrade selanjutnya kalau sudah teman-teman jalan, monggo. Karena menurut saya pribadi loh ya, saya beli, kita punya uang 35 juta, kita belikan 1, nanti apa namanya, resiko yang nanggung 1 gitu loh. Nah,
iya, Tapi iya. kalau kita belikan 10 lah nanti kan seandainya mati satu kan masih ada 90%. Nah. Lah nanti anaknya 90% ini loh Masih bisa mengcover masih satu bisa ekor mengcover tadi. satu ekor. Tapi kalau kita beli yang satu apa namanya satu senilai 35 juta tewas ya udah Nah. selesai game over wes. Dan Itu nanti tewas. pasti yang disalahkan gimana ya seniornya. Wah gara-gara beli di sana di sana di sana di sana. Pasti saya Iya, kena iya, bagi iya, saya iya, seperti benar, itu. benar. Dan ketika kalau sudah mati dengan harga yang segitu, peternak langsung jatuh Langsung down. Nah, Pasti. itu teman-teman yang bahaya ya teman-teman. Kita itu selalu mengedukasi agar peternak-peternak itu semangat karena apa itu dari segi nilai bisnisnya ini masih sangat-sangat panjang juga ya Mas ya. Betul. Karena di momen Idul Kurban ya Mas ya utamanya. Idul Kurban itu juga rame dan dari segi ini ada segmen pasar akikoh dan itu sate ya warung Sate, ya Mas ya. betul. Nah itu teman-teman. Oke Mas Andi, mungkin ada kata-kata mutiara dari Mas Andi untuk para peternak pemula ini apa ini Mas Andi? Jangan turuti nafsu. Nah, jangan turuti nafsu teman-teman. Kalau nafsu makan, Oke. juga nggak apa-apa nanti teman-teman. Nah ini jangan turuti nafsu teman-teman. Yang terpenting jalan dulu farmnya, dirasakan dulu. Nah ketika nanti semakin nikmat, semakin mudah, lanjutkan terus teman-teman. Kita akan selalu Mendampingi. bersedia membantu teman-teman itu. Nanti kita juga ada grup WA-nya, nanti bisa gabung ke grup WA kita teman-teman. Nanti kita di situ sambil diskusi, sambil membahas apa. Oke Mas Andi, saya terima kasih ya sudah diceritakan domba pelunas hutang ini. Tapi saya juga nanti menarik tentang domba pelunas hutang ini nanti prosesnya seperti apa. Nanti mungkin di next video nanti. Amin. Sampai bisa lunas itu cara membayarnya gimana. Nah itu dari domba ini, oh jual segini, nanti jual segini. Nanti kita liput juga tentang itu teman-teman. Saya tertarik dengan tema yang itu teman-teman. Nanti kita juga akan mereview harga di sini. Oke Mas Andi, terima kasih ya. Ya. Nah bagi teman-teman domba bagus yang mau berkunjung ke Ternak Agro Mandiri, silakan tadi alamatnya di mana Mas Andi? Dusun Jambu, Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, Map Ternak Agro Mandiri. Oh mapnya ada? Ada, Ternak mapnya Agro Mandiri. Ternak Agro Mandiri teman-teman. Di situ ada nomor HP-nya juga ya? Insya Allah ada. Nah nanti nomor HP-nya berapa sekali disebutkan Mas Andi? 081 230 129 979. Nah itu bagi yang penasaran tentang domba pelunas hutang tadi bisa WA juga ke Mas Andi teman-teman. Bagi teman-teman yang masih punya hutang juga boleh konsultasi. Boleh konsultasi, tapi tidak boleh meminta sumbangan nih teman-teman. Jadi kita bolehnya hanya konsultasi teman-teman. Nah itu nanti kita bantu sebisa kita teman-teman. Ketika kita ada waktu kita bantu. Nah bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel ini dan jika dirasa tayangan ini bagus, silahkan di share teman-teman agar teman-teman kita semakin banyak juga karena ini kita sudah 30.000 subscriber. Nanti semakin banyak teman kita akan semakin mudah untuk mencapai kesuksesan teman-teman. Nah bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel ini silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.